Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu bab 4 tentang melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Oke, pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Laura. Pertama kita masuk ke tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu membangun konsep riset pemasaran dan ramalan permintaan dalam kegiatan pemasaran. Tujuan pembelajaran memahami pengertian dan peran riset pemasaran dalam dunia bisnis, menjelaskan proses dan metode riset pemasaran secara sistematis, memahami cara mengukur produktivitas pemasaran, menjelaskan konsep permintaan pasar dan jenis-jenis pasar, dan memahami metode ramalan permintaan dalam pengambilan keputusan bisnis. Kita masuk ke pengertian riset pemasaran. Riset pemasaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan masalah pemasaran. Tujuannya untuk memahami kebutuhan dan perilaku konsumen, mengetahui kondisi pasar dan persaingan, membantu perusahaan membuat keputusan pemasaran, mengurangi risiko dan strategi bisnis. Ada kategori riset pemasaran. 1. Perusahaan riset tersindikasi, syndicated research firms. 2. Perusahaan riset sesuai pesanan, custom research firms, dan perusahaan riset spesialis ataupun specialty research firms. Pertama itu ada syndicated research firms. Perusahaan riset ini mengumpulkan berbagai data pasar secara umum, kemudian data tersebut dijual kepada banyak perusahaan yang membutuhkan. Contohnya itu ada kebiasaan masyarakat dalam membeli makanan cepat saji. Nah, hasil riset dari masyarakat itu kemudian bisa dibeli oleh perusahaan besar seperti KFC ataupun McDonald's untuk mengetahui tren konsumen masyarakat. Lalu ada custom research firms. Custom research firms, perusahaan riset ini melakukan penelitian sesuai dengan kebutuhan khusus dari perusahaan tertentu. Contohnya itu sebuah perusahaan seperti Unilever ingin mengetahui apakah produk sabun barunya itu disukai konsumen atau enggak. Maka perusahaan itu akan melakukan survei khusus kepada target konsumennya untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap produk baru tersebut. Lalu ada specialty research firms. Specialty research firms ini merupakan riset yang memiliki keahlian khusus dalam metode penelitian tertentu. Misalnya hanya fokus pada analisis dan data statistik atau pengolahan data digital. Contohnya itu perusahaan yang menganalisis data perilaku konsumen di media sosial, seperti bagaimana konsumen merespon iklan dan juga bagaimana tanggapan konsumen tersebut terhadap produk tersebut. Lalu ada cara kreatif dan terjangkau untuk melakukan riset pemasaran, yaitu ada melibatkan mahasiswa ataupun akademisi dalam proyek riset atau kompetisi ide, memanfaatkan internet untuk mengumpulkan informasi pasar, mempelajari pesaing secara langsung untuk mendapatkan inspirasi bisnis. Ada proses riset pemasaran. Pertama, mendefinisikan masalah dan tujuan riset, mengembangkan rencana riset, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, dan mempresentasikan temuan dan mengambil keputusan. Nah, dalam melakukan proses riset pemasaran ini, cara pertama itu kita melakukan survei dan melakukan survei sederhana kepada konsumen. Misalnya itu seseorang yang membuka usaha minuman. Baik, untuk penjelasan proses riset pemasaran akan dilanjutkan oleh rekan saya.
jelas agar penelitian memiliki arah yang tepat. Yaitu yang pertama ada masalah tidak boleh terlalu luas, masalah tidak boleh terlalu sempit, menentukan keputusan yang ingin diambil, menetapkan tujuan riset yang jelas. Itu contohnya pada Amerika Airlines meneliti apakah layanan internet di pesawat menarik bagi penumpang, mengetahui berapa banyak penumpang yang bersedia membayar layanan tersebut, menentukan harga yang tepat untuk layanan internet. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan rencana riset. Jadi mengembangkan rencana riset ini peneliti merancang bagaimana peneliti akan dilakukan mulai dari menentukan sumber data, metode penelitian, alat penelitian hingga responden yang akan diteliti. Itu ada sumber data primer dan sekunder, pendekatan riset, observasi, survei, eksperimen dan lain-lain. Ada instrumen riset. Yang keempat ada rencana pengembalian sampel. Yang kelima ada metode kotak responden. Yaitu contohnya sebuah perusahaan ingin mengetahui rasa baru yang disukai konsumen. Mereka membuat kuesioner online dan memilih responden dari kalangan mahasiswa dan pekerja muda. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Tahap ini adalah proses simpan data yang dibutuhkan dalam riset. Dengan cara yang sudah dibuat, metode yang digunakan bisa berupa survei, wawancara, atau observasi. Yaitu contohnya penelitian penyebaran kuesioner kepada 100 mahasiswa untuk mengetahui minuman rasa apa yang paling disukai seperti coklat, kopi, atau buah. Nah, yang keempat yaitu menganalisis informasi. Setelah data terkumpul, penelitian, pengolahan, dan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan hasil penelitian. Biasanya menggunakan teknik statistik untuk melihat pola atau hasil data yang dari data yang didapat. Satu, mengelola data dan menganalisis data. Dua, menggunakan teknik statistik. Tiga, meraih kesimpulan dari hasil penelitian. Yaitu contohnya lanjutan dari tadi, dari hasil survei ternyata 60% responden lebih menyukai minuman rasa kopi dibandingkan rasa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa produk rasa kopi memiliki peluang besar di pasar. Dan yang kelima, mempresentasikan temuan. Tahap terakhir adalah menyampaikan hasil penelitian kepada pihak manajemen atau pihak yang membuat hasil riset. Hasil penelitian biasanya disertai dengan kesimpulan dan rekomendasi, yaitu dengan menunjukkan hasil riset secara jelas, memberikan instik atau rekomendasi, membantu manajemen memahami kondisi pasar. Yaitu contohnya penelitian menyampaikan kepada perusahaan bahwa minuman rasa kopi lebih dinikmati, sehingga perusahaan disarankan untuk memproduksi dan memasarkan minuman rasa kopi. Apa dilanjutkan dengan teman saya? Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Hasil riset digunakan sebagai dasar dalam menentukan keputusan pemasaran. Yang pertama ada manajemen mengevaluasi hasil riset, yaitu manajemen akan menilai dan menganalisis data dari riset yang sudah dilakukan untuk melihat apakah informasi tersebut relevan dan dapat digunakan dalam perencanaan bisnis. Yang kedua ada menentukan strategi atau tindakan. Setelah mengevaluasi hasil riset, manajemen menentukan langkah atau strategi pemasaran yang tepat, misalnya menentukan harga, promosi, atau target pasar. Yang ketiga, mengurangi resiko dalam keputusan bisnis.
Keputusan yang diambil berdasarkan data riset akan lebih tepat sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan mengurangi resiko kerugian bagi perusahaan. Selanjutnya ada mengatasi halangan dalam penggunaan riset pemasaran, yaitu yang pertama ada pemahaman sempit tentang riset. Sebagian orang dalam perusahaan mungkin kurang memahami pentingnya riset pemasaran sehingga hasil riset tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kedua, ada kualitas periset yang kurang kompeten. Jika periset tidak memiliki kemampuan yang baik, maka data yang diperoleh bisa kurang akurat dan hasil riset menjadi kurang dapat dipercaya. Ketiga, penentuan masalah riset yang kurang tepat. Jika masalah yang diteliti tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka hasil riset tidak akan menerima solusi yang dibutuhkan. Keempat, ada hasil riset yang terlambat atau kurang akurat. Jika hasil riset datang terlalu lama atau datanya tidak tepat, maka informasi tersebut tidak lagi relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Kelima, perbedaan cara pandang antara manajer dan riset, yaitu manajer dan riset kadang memiliki pandangan yang berbeda mengenai hasil riset sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam penggunaan data. Selanjutnya, mengukur produktivitas pemasaran. Produktivitas pemasaran digunakan untuk menilai efisiensi dan efektif kegiatan pemasaran. Cara mengukurnya ada 3. Yang pertama, ukuran pemasaran merupakan ukuran atau indikator untuk menilai kinerja pemasaran seperti jumlah penjualan, pertumbuhan pelanggan, atau tingkat kepuasan konsumen. Kedua, ada pemodelan bauran pemasaran. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh berbagai strategi pemasaran seperti harga, promosi, produk, dan distribusi terhadap penjualan. Tiga, ada papan kendali pemasaran, sebuah tampilan visual yang berisi berbagai data dan grafik pemasaran sehingga manajemen dapat memantau kinerja pemasaran secara cepat dan mudah. Selanjutnya, ada ukuran pemasaran. Ukuran pemasaran digunakan untuk menilai kinerja kegiatan pemasaran. Pertama, untuk mengukur kinerja pemasaran. Kedua, membandingkan hasil pemasaran. Tiga, membantu perencanaan strategi pemasaran. Empat, menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya ada pemodelan bauran pemasaran. Pemodelan bauran pemasaran digunakan untuk menganalisis pengaruh kegiatan pemasaran terhadap hasil penjualan. Tujuannya itu untuk menganalisis pengaruh harga, promosi, dan media. Dua, menggunakan analisis statistik untuk mengambil hasil pemasaran. Yang ketiga, membantu menentukan alokasi anggaran pemasaran. Yang keempat, mengidentifikasi efektivitas strategi pemasaran. Selanjutnya itu papan kendali pemasaran. Papan kendali pemasaran adalah alat visual untuk memantau kinerja pemasaran secara real time. Fungsinya yang pertama, menampilkan indikator kinerja pemasaran. Kedua, mengintegrasikan data internal dan eksternal. Yang ketiga, membantu analisis dan mengambil keputusan. Komponen utamanya yaitu kartu nilai kinerja pelanggan, yaitu mencatat seberapa baik kinerja perusahaan selama bertahun-tahun berdasarkan ukuran berbasis pelanggan. Kedua, yaitu kartu nilai kinerja pemangku kepentingan atau stakeholder, yaitu melacak kepuasan berbagai konstituen yang mempunyai kepentingan kritis dan dampaknya bagi kinerja perusahaan, yaitu karyawan, pemasok, bank, distributor, pengecer, dan pemegang saham. Selanjutnya ada peramalan dan pengukuran permintaan. Riset pemasaran digunakan untuk mengidentifikasi
peluang pasar dan memperkirakan permintaan produk. Tujuannya yaitu untuk mengetahui ukuran dan potensi pasar, dua membantu peramalan penjualan, ketiga mendukung perencanaan produksi dan persediaan, yang keempat membantu pengambilan keputusan pemasaran. Selanjutnya akan melanjutkan rekan saya. Selanjutnya itu ada kosakata pengukuran pemasaran. Kosakata pengukuran pemasaran digunakan untuk memahami bagaimana permintaan pasar dihitung, diprediksi, dan bagaimana perusahaan memperkirakan potensi penjualannya di pasar. Lalu ada konsep utama dalam kosakata pengukuran pemasaran, yaitu yang pertama ada permintaan pasar. Permintaan pasar adalah jumlah total produk atau jasa yang dibeli oleh seluruh konsumen dalam suatu pasar pada periode tertentu. Yang kedua ada peramalan pasar. Peramalan pasar adalah perkiraan tingkat permintaan pasar di masa depan berdasarkan data yang tersedia seperti tren penjualan, kondisi ekonomi, dan perilaku konsumen. Yang ketiga yaitu potensi pasar. Potensi pasar merupakan batas maksimum permintaan yang mungkin dicapai oleh suatu perusahaan. Yang keempat yaitu permintaan perusahaan. Permintaan perusahaan adalah bagian dari permintaan pasar yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan. Kelima peramalan penjualan, yaitu merupakan perkiraan jumlah produk yang akan berhasil dijual oleh perusahaan dalam periode tertentu. Yang terakhir atau yang keenam yaitu potensi penjualan perusahaan. Potensi penjualan perusahaan adalah batas maksimum penjualan yang dapat dicapai oleh perusahaan dalam kondisi tertentu di pasar. Selanjutnya yaitu memperkirakan permintaan saat ini. Perusahaan dapat memperkirakan permintaan pasar melalui beberapa cara. Yang pertama, total potensi pasar, itu memperkirakan penjualan maksimum di pasar. Kedua, potensi pasar wilayah, mengukur potensi pasar di wilayah tertentu. Yang ketiga, penjualan industri dan pangsa pasar, membandingkan penjualan perusahaan dengan total penjualan industri. Lalu selanjutnya, memperkirakan permintaan masa depan. Dengan berbagai metode berikut, perusahaan dapat memperkirakan permintaan produk di masa depan sehingga dapat membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Ada 5 metode yang dapat digunakan untuk memperkirakan permintaan masa depan. Yang pertama yaitu survei dan pembelian konsumen. Perusahaan melakukan survei kepada konsumen untuk mengetahui apakah mereka berencana membeli produk tertentu di masa depan. Yang kedua, pendapat tenaga penjualan. Tenaga penjualan sering berinteraksi langsung dengan konsumen, sehingga mereka dapat memberikan perkiraan mengenai kemungkinan permintaan produk di masa depan. Yang ketiga, pendapat para ahli. Perusahaan dapat meminta pendapat dari pakar industri, konsultan, dan analis pasar untuk memperkirakan perkembangan pasar di masa depan. Yang keempat, analis penjualan masa lalu. Data penjualan sebelumnya dianalisis untuk melihat pola atau tren yang dapat digunakan untuk memperkirakan penjualan di masa depan. Yang terakhir yaitu uji pasar atau market test. Perusahaan mencoba menjual produk di wilayah tertentu terlebih dahulu untuk melihat respon pasar sebelum meluncurkan secara luas. Oke, penjelasan Bapak kami sudah selesai. Kami di sini membuka sesi pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya? Sultan. Terkait halangan pengukuran pemasaran sebelum terus berapa terus?
tahu riset kita apakah ini timing yang tepat atau tidak. Cuman masalahnya ada penentuan masalah riset yang kurang tepat. Gimana cara kita tahu kalau ini waktu yang tepat atau enggak untuk riset, untuk melakukan riset pemasaran? Terima kasih. Ayo, adakah lagi? Oke, terima kasih kawan-kawan atas pertanyaannya. Izinkan kami berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan. Gimana cara menentukan riset? Gimana cari tahu penentuan masalah riset yang kurang tepat? Ya kan? Cara mengetahui penentuan masalah riset yang kurang tepat dalam riset pemasaran bisa dilihat dari berbagai hal berikut. Pertama, masalah tidak bisa dijawab oleh data. Jika setelah pengumpulan data, masalah utama tetap tidak terjawab, berarti penentuan masalahnya kurang tepat. Yang kedua, masalah terlalu luas atau tidak fokus. Jika topik penelitian terlalu banyak atau terlalu umum sehingga sulit diteliti secara jelas. Ketiga, tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Jika hasil riset tidak membantu manajer dalam mengambil keputusan pemasaran. Keempat, pertanyaan riset tidak jelas atau sulit diukur jika pertanyaan penelitian tidak bisa diukur dengan angka, survei, atau data. Kelima, hasil riset tidak memberikan solusi jika setelah penelitian selesai. Perusahaan tetap tidak tahu tindakan apa yang harus dilakukan. Bagaimana teman-teman? Oke, cukup presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.